Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini cukup menarik, bisa kita pantau pada hari Selasa besok tanggal 17 Oktober tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode HRTA. Oke. HRTA hari ini berhasil break dan close di atas garis MA20 ya teman-teman ya. MA20 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham HRTA. Oke. HRTA hari ini berhasil menguat 6,86% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Saat ini HRTA tepat ada di area support MA20. Jadi di kesempatan kali ini kita bisa manfaatkan entry play di area harga kisaran 426 hingga 430-an teman-teman, dan target kenaikannya di area resistance di garis MA100 di kisaran harga 446 teman-teman. Inilah target jangka pendek untuk pergerakan saham HRTA. Jadi selama pergerakan saham HRTA ini masih bertahan di atas garis MA20, maka HRTA berpeluang dia menguat dan target kenaikannya di MA100 di kisaran harga 444 hingga 44648 teman-teman ya. Karena kalau misalkan ternyata HRTA besok berhasil ditutup di atas garis MA100, maka HRTA tentunya akan berpeluang melanjutkan penguatan kembali dan targetnya di area resistance di garis MA60 di kisaran harga 476. Jadi kuncinya di area harga kisaran 444 hingga 448 teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik kalau kita ukur penguatan harga dari area MA20 ke MA100 masih ada sekitar 3,7%. Jadi untuk trading jangka pendek ini sama HRTA masih cukup menarik teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman juga tetap membatasi risiko ya teman-teman ya. Kalau misalkan ternyata dia gagal bertahan di atas garis MA20 dan dia jebol, maka kita bisa lepas terlebih dahulu. Karena kita masuknya tepat ada di area support MA20, maka kalau kita cut loss tentunya risiko juga masih kecil. Oke, next kemudian ada saham kode BRMS. Oke, BRMS. Oke, BRMS pada hari ini berhasil menguat 2,6%. Penguatannya juga kalau kita lihat juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Di volume hari ini juga lebih besar dibandingkan dengan volume selama beberapa hari ke belakang teman-teman ya. Oke, dia sempat menembus area MA20 pada saat market berlangsung, yakni di harga tertingginya di 204. Namun pada saat market close BRMS ditutup di bawah garis MA20, yakni di area harga kisaran 197. Oke, saat ini BRMS tepat ada di area support. Kita bisa perhatikan ada di area support MA60 di kisaran harga 194 hingga 197 ya teman-teman ya. Di area harga ini kita bisa manfaatkan untuk entry beli teman-teman, dan target kenaikannya di area harga kisaran 200 hingga 202, yakni di area resistance di garis moving average 20 teman-teman. Oke, untuk trading jangka pendek kita bisa manfaatkan momentum untuk mendapatkan cuan dengan area taking profit di garis moving average 20 di kisaran harga 200 hingga 202. Oke, di area sini. Jadi selama pergerakan saham BRMS ini masih bertahan di atas garis MA60 di moving average 60 di kisaran harga 194, maka BRMS berpeluang dia akan kembali menguat. Oke. Namun kalau misalkan ternyata dia jebol dari garis MA60, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman ya. Kita bisa tunggu nanti ada momentum beli di saham BRMS teman-teman. Jadi kita bisa pantau di area support MA60 ini. Kalau misalkan dia ada pantulan di area harga 194 hingga 197, maka kita bisa ikutan beli dan targetnya di area resistance di garis MA20 di kisaran harga 200 hingga 202. Oke, itu untuk BRMS. Mudah-mudahan pada hari Selasa besok BRMS berhasil melanjutkan penguatannya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MDKA. Oke, MDKA kalau kita lihat tren pergerakannya, dia masih ada di fase downtrend. Ini pergerakan masih ada di bawah garis MA20 ya teman-teman ya. Namun kalau kita amati MDKA saat ini ada di area support MA5. Oke, MA5 di area sini, yang mana kita bisa manfaatkan untuk entry beli. Hari ini dia berhasil menguat 1,96% teman-teman ya. Namun kalau kita perhatikan penguatan harganya juga belum didukung dengan adanya peningkatan volume. Artinya volume hari ini juga lebih kecil dibandingkan dengan volume sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi di area support MA5 ini kita bisa manfaatkan untuk beli di area harga kisaran 2580 hingga 2610 atau 2600 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham MDKA ini masih tertahan di atas garis MA5, maka MDKA berpeluang dia akan menguat dan target terdekat di sini ada di area resistance di 2670. Oke.
2670. Kalau 2670 berhasil tembus ke atas, maka dia akan menuju ke area resistance di garis MA20 di kisaran harga 2810. Oke. Jadi target terdekatnya di area harga kisaran 2670 untuk MDKA. Oke. Ini MDKA kalau misalkan 2670 ini berhasil di break ke atas, maka target kenaikan selanjutnya ada di garis resistance MA20 di kisaran harga 2810. Tentunya teman-teman juga tetap harus membatasi risiko ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia jebol dari garis MA5, maka kita bisa lepas lebih dahulu. Karena kita entry beli tepat ada di area support MA5, maka kalau kita cut loss begitu dia jebol MA5, maka risikonya juga tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Artinya risikonya masih kecil. Oke, itu untuk MDKA. Next, kemudian ada saham kode ACES. Oke, ACES kalau kita lihat tren pergerakannya, dia masih terpantau uptrend. MA20 ini merupakan area support kuat ya teman-teman ya. Pada hari ini dia berhasil menguat 2,55% dan dia sempat ada di harga terendahnya di harga 775, yakni di area MA20. Namun pada saat market close dia berhasil ditarik ke atas teman-teman. Kalau kita lihat volume hari ini juga lebih kecil dibanding dengan volume satu hari sebelumnya. Kita juga tetap harus hati-hati teman-teman ya, karena saat ini ACES ini masih ada di area supportnya, maka kita masih bisa manfaatkan untuk entry beli teman-teman ya di area harga kisaran 790 hingga 795 atau 800 teman-teman ya. Oke, di area sini targetnya di sini ada area resisten. Oke, ada area resisten di harga kisaran 830. Oke. 830 ini adalah target terdekat dari pergerakan dari kenaikan saham ACES teman-teman. Oke. Kalau misalkan 830 berhasil tembus, ini akan menjadi lebih menarik karena ACES berpeluang dia akan kembali menguat, targetnya sekitar harga 900 hingga 950-an teman-teman ya. Jadi kuncinya ada di area resistance di 830 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham ACES ini masih bertahan di atas garis MA20, maka ACES masih berpeluang dia akan kembali menguat. Oke, next kemudian ada saham kode ELSA. Oke, ELSA juga hari ini berhasil menguat 1,45. Penguatan juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ELSA di YouTube di harga penutupan di 420. Dia sempat ada di harga tertingginya di 426 teman-teman ya. Kita bisa perhatikan di sini ada area resistance terdekat, yakni di area kisaran 432 hingga 438. Inilah target kenaikan dari pergerakan saham ELSA teman-teman ya. Oke, di area sini. Oke, jadi selama pergerakan saham ELSA ini masih ada di atas garis MA20, maka ELSA masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan ELSA pada hari Selasa besok. Oke, next kemudian ada saham dengan kode JMAS. Oke, saham JMAS ya teman-teman ya. Kalau kita pantau ini tren pergerakan juga menarik, dia uptrend, dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan saat ini MA5 merupakan area support terdekat teman-teman ya. Oke, hari ini dia berhasil menguat 9,9% dan menguatnya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, kalau kita lihat candle seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk scalping atau trading cepat ya teman-teman ya. Target kenaikannya di area kisaran 191 hingga 93. Oke, ini target kenaikan dari saham JMAS teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham JMAS masih mampu bertahan di atas garis moving average 5 atau dia masih ada di atas garis atau dia masih ada di atas harga 8081, maka JMAS berpeluang dia akan kembali menguat, targetnya di area harga 91 hingga 93 yang merupakan area resistance terdekat untuk saham JMAS teman-teman ya. Oke. Ini kalau kita entry di area MA5 kenaikannya nih kalau sampai resistance ini sekitar 11 hingga 12%, artinya masih ada di atas 10%, masih cukup oke ya teman-teman ya. Namun sebaliknya kalau misalkan dia jebol garis MA5, maka kita bisa lepas terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau dia jebol dari MA5 ini penurunannya juga cukup dalam, dia akan menuju ke area MA20. Dari MA5 ke MA20 ini dia turun sekitar 13%-an teman-teman. Jadi cukup berisiko ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses.